Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak, kawan-kawan yang saya hormati. Terima kasih Bang Iwan atas perkenalan yang sangat generous. Pagi ini saya akan sharing saja beberapa poin yang terkait dengan green economy. Sebagian dari materi ini kawan-kawan bapak-bapak dan ibu sudah cukup familiar saya kira. Seperti tadi Bang Iwan bilang, katanya kalau pesan itu benar mesti berulang-ulang disampaikan. Sejauh ini saya termasuk yang yakin bahwa green economy dalam totalitasnya adalah suatu kebutuhan yang benar-benar kita perlukan untuk masa depan kita semua. Kebetulan saya juga dengan senang hati mengulang-ulangi pesan ini terus-menerus. Kira-kira itu alur materi dari apa yang kita bicarakan pagi ini. Sekilas tentang ekonomi hijau, kemudian apa artinya dalam konteks Indonesia, lalu beberapa poin strategis dan peran RED sebagai entry point strategis, kemudian RED sebagai pengungkit yang kuat, kemudian juga saja dari program-program strategis yang sudah dimulai dan implementasi RED, dan kemudian apa yang kita perlukan ke depan. Nah, ini saya bicara dalam konteks keterkaitan RED di dalam payung green economy secara keseluruhan, karena memang ditanya oleh Bang Imar seperti itu, bagaimana kita melihat memposisikan RED Plus itu sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk mewujudkan ekonomi hijau. Dalam konteks itu, kembali ini sekedar review saja. Secara sederhana, kalau kita lihat pemahaman-pemahaman yang berkembang, terutama yang sedang dibicarakan untuk diadopsi dalam Sustainable Development Goal atau tujuan pembangunan berkelanjutan pasca 2015, maka dua kata kunci yang keluar di sana adalah kesejahteraan yang meningkat terus-menerus dan keadilan yang semakin baik. Kira-kira itu core message dari semua yang dibicarakan dalam high level panel, di mana presiden kita sekarang menjadi salah satu co-leadernya. Nah, tentu saja untuk itu semua kita tahu kalau kesejahteraan ekonomi mau meningkat, kita perlu menunjukkan pendapatan secara terus-menerus, dan kalau keadilan mau ditingkatkan, tentunya kita perlu memastikan agar akses terhadap manfaat ekonomi itu juga diperbaiki terus-menerus. Nah, lalu prakondisinya tentu saja ketersediaan dari apa yang membuat kita bisa tumbuh itu, kemudian juga yang saya kira penting sekali untuk kita secara cermat menyikapinya adalah perbedaan antara pendapatan nasional dan pendapatan domestik. Ini jarang sekali masuk ke perdebatan publik, karena yang selalu dimunculkan itu adalah GDP atau PDB, produk domestik bruto, sebagai representasi dari pendapatan nasional, seolah-olah itu adalah milik kita semua. Perbedaannya padahal sangat signifikan. Pendapatan domestik adalah pendapatan semua orang di Republik ini, tidak peduli siapa yang punya modalnya. Sedangkan pendapatan nasional adalah pendapatan bangsa warga negara Indonesia, yang artinya juga harus mengeluarkan semua pendapatan orang asing di sini dan memasukkan semua pendapatan orang Indonesia di luar negeri, pendapatan nasional. Nah, yang penting saya kira adalah kalau kita mau meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia, maka pendapatan nasional inilah yang perlu dikejar, dibesarkan, bukan pendapatan domestik saja. Jadi ownership, siapa sih yang memiliki economic growth itu, siapa yang memiliki pertumbuhan itu menjadi penting sekali ketika kita bicara tentang kesejahteraan siapa yang sebetulnya kita mau tingkatkan. Nah, ada contoh yang menarik di kita, ilustrasi saja, Kalimantan Timur. Silakan teman-teman nanti mencermati angka-angkanya, ini saya sampaikan ilustrasinya. Tahun 2009 Kalimantan Timur itu PDB per kapitanya, jadi pendapatan produk domestik bruto per kapita orang miskin itu 88 juta.
Tetapi dari 88 juta itu 54 juta adalah pendapatan orang asing. Artinya dibawa ke luar negeri dari luar negeri Indonesia. Kemudian dari 34 yang tersisa, 34 yang tersisa, 26 itu adalah pendapatan orang non-Kaltim, orang Indonesia non-Kaltim, orang Jawa di sini. Artinya apa? Dari 88 juta pendapatan yang dihasilkan di Kalimantan Timur hanya 8 juta yang tinggal di sana untuk dinikmati oleh per kapita. Nah, pertanyaan kemudian, apakah itu mencerminkan keadilan dari pertumbuhan ekonomi? Untuk siapa kita menumbuhkan ekonomi? Itu menjadi pertanyaan penting dalam pandangan saya. Nah, lalu konteks lain yang kita perlu juga cermati adalah kita melakukan pertumbuhan ekonomi dalam situasi sumber daya alam yang makin menipis, dalam situasi eksploitasi sumber daya alam terjadi secara cepat. Kemudian sejalan dengan itu kita melihat penurunan kualitas lingkungan hidup, kita melihat peningkatan konflik juga. Nah, kemudian perubahan iklim ini menjadi faktor yang memperburuk situasi yang terjadi. Banyak risiko-risiko lingkungan yang akan kita hadapi di masa depan jika kita tidak mengurangi risiko. Kemudian juga di sisi lain Indonesia menjadi pemain kelas dunia seperti yang tadi Bang katakan. Kita makin sering manggung dan dipuja-puja di seluruh dunia sebagai champion of sustainable development. Nah, di dalam negeri apakah begitu atau tidak? Kita lihat. Nah, kemudian arti ekonomi hijau dalam konteks Indonesia secara lebih khusus ada tiga saja. Yang pertama adalah pemisahan proses pertumbuhan itu sendiri dengan proses menghasilkan emisi atau polusi secara umum. Bisa kok kita tumbuh ekonomi yang kita tumbuh, tetapi emisinya juga makin turun. Itu bisa. Yang terjadi sekarang justru trennya adalah pertumbuhan kita itu tinggi, tetapi pertumbuhan konsumsi energi makin lebih tinggi dan lebih parah, pertumbuhan emisi lebih tinggi lagi. Artinya karbon konten di dalam jumlah karbon per rupiah ekonomi kita itu makin lama makin meningkat. Nah, risikonya dalam lingkungannya kita nggak bisa bersaing, salah satunya. Nah, kemudian arti ekonomi hijau yang kedua yang penting bagi kita juga adalah rasionalisasi dan peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam sendiri. Kita lihat banyak sekali lahan kita ditelantarkan, sumber-sumber ekonomi itu ditelantarkan dijadi bahan untuk spekulasi, untuk spekulatif income, untuk pendapatan dari menyimpan. Instead of dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan sekarang, disimpan oleh di bawah kepemilikan yang tertentu, dan orang yang sama meminta lagi lahan lebih luas. Jadi sangat tidak rasional dalam alokasi. Kemudian juga yang kita juga abaikan selama ini adalah jasa ekosistem dan artinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan air, ketersediaan tempat sampah, tempat menampung sampah, kesehatan lingkungan dan sebagainya, itu sesuatu yang diabaikan. Dan kita belum punya kebijakannya untuk menyerahkan pengelolaan itu secara baik kepada daerah. Kemudian tentu saja dalam demokrasi kita betul-betul menjaga kompetitiveness daya saing kita di pasar global. Kalau produk kita makin lama karbon kontennya makin tinggi, lama-lama kita nggak bisa jual lagi. Kenapa? Karena negara pesaing kita justru bersiap-siap untuk menuju low carbon ekonomi. Nah, lalu mengapa RED menjadi penting dalam konteks ini? Dalam pandangan saya, RED itu entry point-nya sangat strategis dalam rangka Indonesia menuju ekonomi. Kenapa? Yang pertama karena 80% dari sumber emisi kita adalah lahan, kegiatan yang berbasis lahan. Karena itu masuk akal sekali kalau itu yang kita selesaikan masalahnya terlebih dahulu. Yang kedua, RED terus juga mendorong perubahan cara pandang kita atas sumber daya hutan dan lahan. Jadi ada pergeseran nilai ekonomi di dalam berbagai jenis sumber daya yang ada di dalam hutan, baik kayunya sendiri, baik lahannya sendiri, dan segala macam yang ada di area sendiri. Nah, peran RED terus
Purpose ini juga kemudian mengubah atau membangkitkan kembali kesadaran masyarakat lama di local wisdom tentang pentingnya ekosistem service bagi kehidupan, walaupun masyarakat dan makanya ekonomi berkembang, essentially untuk kehidupan dan kesejahteraan. Nah, RED juga sangat strategis bagi Bitcoin karena RED itu mensyaratkan adanya perubahan governance di dalam lahan, di dalam sistem pengelola lahan. Jadi dengan itu kita bisa lihat bahwa implementasi RED akan memberikan beberapa titik pangkal untuk melakukan banyak perubahan menuju green economy karena dia membereskan persoalan-persoalan lahan sebagai kondisi lingkungan. Itu nah, lalu RED sebagai pengungkit perubahan itu yang pertama tadi sudah saya sebut, RED mendorong perbaikan total tata kelola lahan dan hutan. Dan yang kedua, RED mendorong perubahan aturan lain dalam land-based businesses. Kita tidak lagi bisa mentolerir adanya land banking, penumpukan kepemilikan lahan oleh kelompok-kelompok dalam skala yang luar biasa. Sementara permintaan terhadap lahan baru itu tetap terjadi. Kita lihat bahwa contoh yang sangat konkret ini kan sawit ya. Jadi mungkin teman-teman yang melihat majalah sawit bulan ini itu menyuarakan keputusan dari Kongres KPI saya kira yang mengatakan kepada pemerintah agar moratorium itu dihentikan saja karena sangat menghambat pertumbuhan ekonomi, terutama pertumbuhan bisnis sawit. Saya berani katakan bahwa itu tidak benar karena saat ini saja itu jutaan hektar, lebih dari 1 juta hektar lahan sawit yang sudah dialokasikan untuk sawit, lahan kayunya sudah dipotong, sawitnya tidak memiliki tanah. Dengan kecepatan maksimum penanaman kebun sawit pun 10 tahun ke depan lahan itu tidak akan selesai di tanah. Silakan dicek data. Jadi ada sesuatu perubahan yang sangat mendasar yang didorong oleh kita, yaitu aturan main dalam language business. Nah, kemudian juga RED ini secara konkret membutuhkan perubahan dalam tata cara pemerintah melakukan perencanaan. Tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat daerah. Nanti kita bisa lagi dong, maaf. Belum sampai waktu ada 2 menit. Nah, itu salah satu RED sebagai pengungkit strategi. Yang pertama adalah soal pemasaman RED ke dalam sistem perencanaan. Jadi kan di dalam sistem kerja Satgas RED yang sekarang ada satu kelompok kerja atau tim kerja yang ditugaskan memikirkan bagaimana caranya kita mengamalkan RED ke dalam sistem perencanaan pemerintah. Jadi memang dalam diskusi substansi itu mau tidak mau diperlukan perubahan pendekatan perencanaan. Kalau sekarang pemerintah membuat perencanaan itu berhenti baik pusat maupun daerah pada level program tanpa memperhatikan syarat-syarat keberhasilan dari program itu, dan kita lihat bahwa itu terjadi terus bertahun-tahun. Tiap tahun dilaporkan bahwa yang implementasinya 100%, kalau dicek ke lapangan hanya 30%, tapi tiap tahun dilakukan hal yang sama. Jadi kalau kita bicara RED, maka itu harus salah satu yang harus berubah di antara berbagai hal. Lalu tata ruang, tata guna lahan, tata batas hutan, semuanya hal yang harus diselesaikan. Ini kan hutang-hutang pemerintah yang dikatakan bertahun-tahun didorong oleh undang-undang diselesaikan, sampai sekarang hutangnya tidak diselesaikan. Dan dalamnya tidak pemerintah tidak bisa dituntut secara hukum. Atau nanti mungkin Lauri bisa menjelaskan apakah pemerintah bisa dituntut secara hukum karena tidak mendeliver apa yang dimandatkan oleh undang-undang. Mungkin lalu terkait dengan tata kelola, itu kan sudah kita tadi bahwa moratorium penundaan perizinan pemanfaatan lahan adalah langkah strategis dalam kita membenahi diri. Karena kalau kita tidak membenahi diri dalam tata kelola lahan ini, maka
yang terjadi adalah kita membangun konflik makin banyak. Pertanyaan yang pertama tadi, apakah kita bisa mentolerir, can we afford not to go green dengan mengabaikan hak tadi? Jadi saya kira penting untuk memberikan ini dalam konteks pertemuan kita di masa depan. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama mengingatkan kembali komitmen pemerintah di tahun dunia. Kan kita semua sibuk dengan urusan penurunan emisi gas rumah kaca dalam rangka membatasi perubahan iklim. Kita sibuk dengan menyiapkan sistem imunisasi red, kan karena kepala pemerintahan kita yang mulai memberikan komitmen ini di panggung dunia, bahwa hutan harus diperbaiki, tata cara kelolaan itu harus diperbaiki. Itu memang kebutuhan kita, tapi komitmen itu kan juga diucapkan di panggung dunia. Nah, komitmen itulah yang sekarang mungkin kita perlu ingatkan. Apa ya, serius gitu ya. Kalau serius kok nggak juga jadi gitu. Salah satunya ya lembaga RED itu adalah salah satu bulan kredibilitas janji presiden kita di panggung dunia. Karena kalau janji itu tidak dipenuhi, Anda bisa bayangkan kredibilitas SBY sebagai individu presiden, dan juga kredibilitas Indonesia sebagai negara yang terkait dengan positioning dan akses terhadap berbagai macam international benefit yang terkait dengan pengelolaan. Nah, ini juga terkait dengan minat dari presiden kita untuk menjadi pimpinan dunia pasca 2014. Nah, apa iya beliau bisa manggung di panggung internasional tapi di dalam negeri komitmennya tidak, kepada komitmen sebelumnya tidak dibangun. Jadi mungkin ada satu cara yang perlu dikembangkan untuk menguatkan beliau agar kalau RED ini lembaga tidak jadi berdiri, maka banyak sekali yang menjadi taruhannya. Nah, ini tidak untuk mengatakan bahwa lembaga itu adalah segala-galanya. Kita juga siap sebetulnya. Kalau pemerintah pusat nggak mau gitu ya. Ini saya bicara pribadi, bukan mungkin pribadi. Kalau pemerintah pusat memang nggak bakal menjadikan lembaga RED, masa tidak sih kita biarkan daerah bekerja sendiri, padahal usaha di daerah untuk membangun revitalisasi tata kelola hutan itu luar biasa hebatnya dan luar biasa seriusnya. Ada 11 provinsi yang bekerja sangat keras untuk membangun kembali sistem tata kelola hutan. Jadi kalau pemerintah pusat nggak bisa mendukung, nggak bisa mewujudkan komitmen itu, barangkali strategi kita harus diubah. Jadi ini mungkin bagian dari terakhir saya sampaikan, kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.